Oke, kita lanjutkan lagi pertemuan kita kali ini untuk membahas contoh-contoh soal yang berhubungan dengan gaya magnet atau gaya Lorentz. Pada soal pertama diberikan soal yang bentuknya seperti ini. Sebuah kawat lurus panjangnya 20 cm. Kemudian diberi arus listrik besarnya 4 ampere ke arah barat. Memotong medan magnet yang besarnya 100 Tesla menuju ke selatan. Besar dan arah gaya magnet yang dihasilkan adalah soal ini bisa kita selesaikan pertama dengan menuliskan dulu informasi yang ada dalam soal ini. Informasi yang bisa kita ambil dari soal ini pertama adalah panjang kawat. Panjang kawat itu adalah L. Nah, di sana ditulis 20 cm. Kita ubah dalam meter 0,2 meter. Diberi arus listrik adalah I, besarnya 4 ampere. Arahnya ke barat. Kemudian memotong medan magnet yang besarnya, medan magnet B 100 Tesla yang arahnya menuju ke selatan. Ini informasi dari soal. Kemudian pada soal ini masalahnya adalah masalah yang ditanyakan dalam soal ini adalah berapa besar gaya yang ditimbulkan pada kawat tersebut, berapa besar gayanya, gaya Lorentz-nya, kemudian arahnya kemana, arah gaya magnetnya kemana, arah gaya magnetnya menuju kemana. Kita mulai dari membuat sedikit gambaran yang ada dalam informasi di soal ini. Sebuah kawat yang dialiri arus 4 ampere ke barat. Kalau kita ibaratkan seperti ini gambar yang ada dalam soal, ini adalah arah arus yang terjadi pada kawat. Ini kawatnya, kawat yang digambarkan dalam soal. Kemudian memotong medan magnetnya kita anggap ke sini saja. Ini arah medan magnetnya B menuju ke selatan. Ini anggap dari utara ke dari barat ya, menuju barat ya, barat timur, dari timur ke barat dan selatan utara. Kemudian kita bisa hitung berapa besar gaya Lorentz yang terjadi dengan kesamaan yang sudah kita dapatkan pada teori sebelumnya. Gaya Lorentz itu besarnya sebesar B kali I kali L. Karena tidak ada sudut yang terbentuk, kita tidak usah menggunakan sin theta, dan kita langsung gunakan perkalian antara B yang besarnya 100 Tesla kali 4 ampere kali panjang 0,2. Dan kalau kita hitung ini tinggal kita kalikan saja, 400 kali 0,2 80 ya, diperoleh 80 Newton. Untuk jawaban soal ini kita dalam pilihan gandanya 80, 60, 50 dan 40 serta 30. Maka kita tinggal memilih jawaban yang benar adalah yang 80 Newton ya. Ini soal yang pertama. Kemudian soal yang berikutnya masih tentang gaya Lorentz.
diberikan soal yang berbentuk seperti ini, dua buah kawannya ada dua, yang berjarak 2 cm, jaraknya 2 cm, kemudian berlawan arah masing-masing 3 ampere dan 4 ampere. Berapa gaya magnet persatuan panjang kawat yang terjadi? Kita mulai lagi dengan menjawabnya dengan sebuah informasi dulu dari soal ini. Kawatnya ada dua, jaraknya H ya. Jarak kawat itu H 2 cm, kita ubah dalam meter 0,02. Kemudian I1 nya 3 ampere, kemudian I2 nya 4 ampere. Berapa, masalahnya adalah berapa gaya persatuan panjang yang terjadi pada soal ini. Dari sini kita bisa membuat solusi jawaban untuk masalah dalam soal ini. Kita gunakan persamaan yang ada di gaya Lorentz yang bentuknya seperti ini, μ0 kali I1 kali I2 per 2pi A. Maka kalau kita masukkan nilai-nilai μ0 adalah tetapan 4pi kali 10 pangkat min 7, kemudian dikalikan dengan I1 nya 3 ampere, I2 nya 4 ampere, dan dibagi dengan 2pi, jaraknya 0,02, dan akan diperoleh, ini kita sederhanakan saja, 4pi per 2pi kan bisa disederhanakan menjadi 2 kali 3 6 kali 4 24 dibagi 2 12 ya. Nah, jadi 12 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Kita lihat jawabannya. Untuk jawaban yang tepat 12 kali 10 pangkat min 5 pada pilihan ganda 1,2 min 5 ini salah ya, 12 harusnya. Dan yang tepat ini ya. Jadi 1,2 kali 10 pangkat 4. Kalau ini kita sederhanakan jadi 1,2 kali 10 pangkat min 4 Newton per meter. Berikutnya kita lihat soal nomor 3. Soal nomor 3 kita selesaikan dengan cara yang sudah kita peroleh pada teori sebelumnya. Pertama, kita buat informasi yang ada pada soal. Pertama, partikel Q bermuatan 2 kolom, berarti Q 2 kolom bergerak dengan kecepatan 200 meter per second ke arah utara, memotong medan magnet yang besarnya 10 pangkat 5 Tesla menuju ke barat. Berapa besar dan arahnya kemana gaya magnet pada soal ini? Berarti kita menghitung pertama gaya magnet yang terjadi berapa, kemudian arahnya kemana. Kalau gaya magnet yang terjadi, tentulah kita bisa menjawab langsung dengan F sama dengan B kalikan Q kalikan V. Kalau ada sudut kita lanjutkan dengan sin. Tapi kalau nggak ada, kita tinggal perkalian ini saja yang penting. Kita masukkan B-nya 10 pangkat 5 dikali 2 kalikan dengan P-nya 200, sehingga akan diperoleh 4 kali 10 pangkat 7 Newton. Dan
4 kali 10 pangkat 7 Newton itu kan ada dua ya, ada pilihan, ada C dan D. Tinggal kita arahnya saja. Arahnya kita ikutin kaidah tangan kanan ke 3. Maka kita lihat dulu di gambar yang kira-kira dibuat oleh soal ini. Arah kecepatannya adalah kita gunakan jempol. Misalnya jempol ke arah utara ya. Jempol ke arah utara. Maka chord medannya menuju ke barat. Chord medannya menuju ke barat, sehingga gaya magnetnya akan menuju ke kalau diarahkan berdasarkan atas dan bawah, maka kita bisa menentukan gambarnya dengan cara seperti ini saja mungkin. Ini V, kemudian V itu adalah jempol, dan kita arahkan jempolnya ke sebelah kanan layar, kemudian 4 jari yang lainnya seolah-olah ke dalam kertas, ke dalam layar ini, itu menunjukkan arah medan magnet. Maka arah gaya yang terjadi dia akan menuju ke bawah sini berdasarkan kaidah tangan kanan ketiga. Maka jawaban yang benar adalah 4 kali 10 pangkat 7 ke bawah. Jawabannya arahnya ke bawah. Jawabannya adalah D. Itu mungkin jawaban yang sederhana untuk menyelesaikan soal ini. Soal selanjutnya mungkin soal berikutnya saya ambil soal yang seperti ini. Sebuah bidang yang berbentuk lingkaran dengan luas penampang 40 cm, kemudian ditembus oleh medan magnet yang besarnya 200 Tesla secara tegak lurus. Berapakah flux magnet yang timbul? Informasi untuk soal ini adalah pertama, luas penampangnya plat itu 40 cm persegi, atau kalau jadikan meter maka 40 kali 10 pangkat min 2 meter, 10 pangkat min 2 meter persegi. Ini pokoknya sedikit mengadat, bukan mengadat. Terus medan magnetnya besarnya 200 Tesla. Berapakah flux magnet yang timbul? Soal ini menanyakan berapakah flux magnet yang timbul. Solusinya kita bisa menjawab dengan flux sama dengan B kali A. B kali A. Kemudian kita langsung kalikan saja 200 kali 40 kali 10 pangkat min 2. Sehingga kalau kita kalikan ini adalah 8 kali 10 pangkat 8 kali, harusnya ini 8 kali 10 pangkat 1 ya harusnya, Weber. Tapi di pilihan gandanya tidak ada. Ini harusnya 8 kali 10 pangkat 1 ya, karena dalam ini salah, sorry ya, kita merubahnya dari cm ke meter persegi. Ini jadi pangkat 4, ini juga jadi pangkat 4. Maka jawaban yang benar adalah min 1 ya, karena ini 200 kali ini 8000, diambil pangkatnya tadi min 4 bukan min 1, maka jawaban yang benar adalah jawaban yang E. Demikian contoh soal yang saya sampaikan, sedikit saja mungkin, mulai dari yang tadi, yang ini cara mengerjakannya tinggal kalian gunakan persamaan B kali I kali L. Kemudian untuk yang gaya perluas gunakan sama ini. Kemudian untuk gaya pada muatan yang bergerak pada medan
persamanya ini, dan terakhir adalah yang flux. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.